dan Ananda merupakan siswa-siswa baru di SMK Negeri 1 Endang Belitung ini. Ya, selamat datang dan mudah-mudahan kita di sini bisa menimba ilmu dan menjadikan ilmu ini menjadi bekal kita untuk menjadi orang sukses nantinya ke depannya. Ya. Amin. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyuruh kita terlebih dahulu untuk berdoa supaya kita bisa dilancarkan segala urusan kita, dimudahkan oleh Allah SWT. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silakan. Ista'in ud'u ilallah. Bismillah. Terima kasih Ananda sudah membacakan doanya. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam segala urusan kita ya. Amin. Ananda, Ibu persilakan memperkenalkan diri sambil berdiri, menyebutkan nama, tempat tinggal dan asal sekolahnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, yang pertama Nurvita, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Kamia, tinggal di Paukambar, asal sekolah SMPN 1 Nantabaris. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa April Putri, tinggal di Lubuk Galung, asal sekolah MTSN 9 Padang Pariaman. Kali ini kita membahas tentang KD 3.1 ya. KD 3.1 itu merupakan KD pertama di kelas 10 yang membahas tentang hakikat bangsa dan negara. Ini KD pertama kita. Yang mana hakikat bangsa dan negara ini itu akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya bangsa itu, bagaimana sebenarnya negara itu, bagaimana awal mula terbentuk bangsa dan bagaimana awal mula terbentuknya negara. Ibu yakin di waktu SMP itu materi sudah ada, walaupun hanya sekedar kulit-kulitnya aja belum mendalam. Tapi di sini kita sudah membahas lebih mendalam, yaitu tentang menganalisis bagaimana hakikat dari bangsa dan negara. Ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama, dengan melihat tayangan video nantinya dan PowerPoint, Ananda bisa menganalisis atau mengkonsepkan pengertian dari bangsa. Kemudian Ananda juga bisa mengkonsepkan tentang pengertian dari negara, serta unsur-unsur terbentuknya negara dan bangsa. Kemudian setelah itu Ananda nanti akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, Ananda juga akan bisa menguraikan tentang hakikat bangsa serta unsur-unsur dari bangsa. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, adapun metode pembelajaran kita hari ini, kita memakai metode problem based learning. Ya, artinya di sini kita akan memecahkan masalah. Masalah apa yang kita pecahkan? Masalah yang nanti terlihat di dalam video yang akan kita tayangkan. Ya, sama? Nah, jadi dalam problem based learning ini ada tahap-tahapannya nanti. Ananda akan dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian kelompok akan mendiskusikan permasalahan yang terkait di dalam video. Kemudian nanti Ananda akan menyampaikan atau menguraikan ke depan dalam bentuk keterampilan mampu mengkomunikasikan, menguraikan apa hasil dari diskusi kita per kelompok ini. Paham? Baik. Untuk lebih apanya Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Aku sering mendengar kalimat bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Ada banyak sekali keanekaragaman, suku, agama, ras, adat istiadat, dan lainnya tumbuh dan hidup di Indonesia, saling berdampingan. Aku dari Jawa, kamu dari Batak, dia dari Dayak, mereka
mengatur kehidupan negara agar yang menjadi tujuanmu dapat tercapai. Bangsa Indonesia, negara Indonesia, aku cinta engkau. Kata bangsa dan negara sering aku dengar. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bangsa dan negara itu? Pernahkah kalian berpikir apa itu bangsa dan apa itu negara? Ibu minta kita dulu untuk duduk berkelompok. Nah, sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nih, nampak papannya? Yang pertama tentang tentang materi kita hari ini, yaitu bangsa dan negara. Nah, ini apa? Nah, bangsa dan negara. Nah, bangsa dan negara itu memiliki identitas. Contohnya negara kita Indonesia. Ada identitas nggak? Ada. Apa identitas negara kita? Bendera, ya nggak? Ada. Yang kedua apa? Yang kedua, kita memiliki wilayah. Kalau identitas kita itu jelas banyak ya. Yang pertama, kita mempunyai lambang negara kita. Ya nggak? Apa lambang negara kita? Garuda Pancasila. Jangan sampai lupa lambang negara kita ya sayang. Kita sekarang udah SMK, kelas 1 SMK, tapi nggak tahu lambang negara. Memalukan. Ya. Yang kedua, adanya kita punya bahasa. Apa bahasa kita? Yang ketiga, adanya kebudayaan. Yang ketiga, identitasnya apa lagi? Lagu kebangsaan. Apa lagu kebangsaan negara? Ya, itu adalah identitas dari sebuah negara atau bangsa. Nah, ini kalau dilihat dari gambarnya, ini adalah suku. Nah, bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Dahulu bangsa kita itu belum ada, yang ada itu hanya suku-suku. Nah, akhirnya suku-suku ini bersatu karena adanya persamaan, maka terbentuklah yang namanya sebuah bangsa. Nah, itu. Jadi ini pertanyaan terakhirnya ada di sini. Apa hakikat bangsa dan negara? Kelompok mana? Bu. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan menerangkan apa itu bangsa dan apa unsur-unsur terbentuknya dari bangsa. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menerangkan tentang pengertian bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa merupakan sekelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat, beserta bahasa dan sejarahnya. Adapun para ahli mengatakan yaitu apa yang diterangkan oleh temannya tadi sudah sangat apa ya? Bagus sekali. Di mana di sini dia menyebutkan unsur-unsur terbentuknya bangsa ada 5 unsur, ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham kita lanjut ke pengertian negara. Nah, untuk pengertian negara kelompok mana yang bisa? Oke. Kelompok 1 silakan. pengertian negara secara sederhana yaitu negara merupakan kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama.
berdaulat. Tanpa pemerintahan yang berdaulat, negara belum bisa terbentuk. Karena walaupun ada rakyat dan wilayah, tidak mungkin terorganisasi dengan baik tanpa adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain itu juga terdiri atas dua macam, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan ini ada dua, ada namanya pengakuan de jure, ada pengakuan de facto. Apa bedanya antara dua pengakuan ini? Pengakuan de facto berarti menurut negara yang mengakui suatu negara yang telah berdiri telah memenuhi syarat menurut fakta bahwa di atas wilayah tersebut telah berdiri suatu negara. Ya bagus. Pengakuan de jure adalah negara yang sudah berdiri diakui secara formal telah memenuhi persyaratan hukum internasional sehingga memenuhi syarat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat internasional. Ya bagus. Untuk kegiatan selanjutnya, coba lihat LKPD-nya. Ada di sana sebuah kasus tentang Indonesia dan Timur Leste. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang timbul akibat permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dengan negara Timur Leste? Sekian, terima kasih. Yaitu dengan cara menuntaskan delimitasi perbatasan antara kedua negara. Yang kedua, TNI di tiap titik perbatasan perlu ditambah agar di masa yang akan datang konflik-konflik tersebut bisa dipartisipasikan. Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan dari 3 kelompok tentang diskusi kita tadi mengenai kasus perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Nah, ini merupakan kasus yang Ibu angkat untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi kita tentang hakikat bangsa dan negara. Jadi di sini terlihat ya bahwa bangsa itu terbentuk karena adanya suku-suku, adanya kelompok-kelompok yang ingin untuk menyatukan keinginan dan ingin mendapatkan tujuan yang sama. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kita akan ambil kesimpulan. Siapa yang bisa membacakan kesimpulan pada hari ini? Ya. Hakikat bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki sejarah hidup bersamaan sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan. Unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa. Unsur-unsur faktor bagi pembentukan bangsa Indonesia. A. Persamaan asal keturunan bangsa etnis. Bangsa Indonesia berasal dari rumpun bangsa Melayu dan kemudian diperkaya oleh variasi percampuran antar daerah. Kita tutup pelajaran kita. Terlebih dahulu kita marilah bersyukur. Alhamdulillah.